Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi. Mas John, kenapa kok pakai panci? Kalian gak usah bertanya kenapa kok saya pakai panci. Kalian tahu nggak siapa yang pernah jadi menteri di masa jabatannya ngusungin perabotan di Menpora? Panci. Alah, Roy Suryo. Ya, betul sekali. Roy Suryo mulai pucat ya dengar penjelasan dari Purnawirawan Polri, yaitu Susnodi Aji, mantan Bareskrim, kepala Bareskrim. Nah, Roy Suryo mulai pucat dengar penjelasannya bahwa yang disidik atau yang diperiksa oleh penyidik itu sebenarnya ijazah Jokowi itu palsu atau asli. Dan ternyata pihak Bareskrim, penyidik menyatakan itu asli, Panji. Dan dia mulai pecut, gak bisa berkutik nih. Mukanya sudah kelihatan, muka-muka ungu, biru, hijau. Aduh, mau kesubar fitnah seperti apa lagi, Roy CS? Kalian sudah memfitnah Bapak Jokowi. Ya, tentu saja Bapak Jokowi orang sabar, dan orang sabar itu punya batasan. Jangan kau mentang-mentang Bapak Jokowi sabar, kalian isukan fitnah sembarangan. Tidak, Bapak Jokowi sekarang bertindak dan akan memenjarakan kau, Roy Suryo, Panji, dan CS. Nah teman-teman, kabar gembira nih buat pendukung Bapak Jokowi ya. Satu persatu pendukung Roy Panji tentang ijazah palsu Jokowi mulai mundur perlahan, mundur alon-alon. Sudah tahu nggak bakal menang bahwa ijazah Bapak Jokowi itu memang asli. Dan satu lagi nih yang kabar gembira lagi, Komnas HAM menolak pengaduan Roy Suryo CS ya, termasuk Tifa, Trismon, dan Egy Sujana, lain-lain lah pokoknya, itu semua ditolak. Komnas HAM tegas menyatakan bahwa itu sudah masuk pasal perfitnahan, pasal ujaran kebencian. Jadi yang bertanggung jawab ya harus datang, harus berani, nggak usah mengadu ke Komnas HAM. Kan lucu, Komnas HAM sudah menolak, sekarang mau minta pertolongan siapa lagi dia? FPI, HTI, ya memang itu dedengkotnya. Mau minta pertolongan siapa? Prabowo? Ya nggak mungkin. Prabowo kan CS-nya Jokowi, membangun bangsa. Ya, Bapak Jokowi, Bapak Prabowo ini fokus membangun bangsa. Jangan kau adu domba lah yang nggak jelas ijazah-ijazah. Dan yang tergiring opini tentang ijazah palsu, kalian kalau memang sekolah tinggi, kalian belajar lagi deh. Otak kalian tuh perlu diasah. Hanya tentang ijazah Jokowi kalian terpancing opini yang nggak bermanfaat, ya kan? Dan lagi nih, Ustadz Ngabalin ya ceramahi Roy Suryo CS. Biar dia ceramahin tuh Ustadz Ngabalin. Ya kalau ceramah kan pedes itu ya. Oke, teman-teman, si Panji ya. Bakso pendok Panji ya, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak penjelasan mantan Purnawirawan Susnodi Aji tentang ijazah Bapak Jokowi. Jadi langsung saja check it on. Ini yang dikomunikasikan itu adalah identik dengan tidak identik. Betul. Mestinya kalau identik dengan tidak identik sudah dijelaskan oleh Pak Roy. Ijazah A sama-sama dikeluarkan oleh ijazah B, kertasnya sama, tanda tangan sama-sama ini identik. Tapi apakah ini autentik atau sah apa tidak? Kalau yang ini dikeluarkan lembaga tidak berwenang, ini lembaga tidak berwenang, ya identik dia. Tetapi kalau ini dikeluarkan oleh lembaga berwenang, ini lembaga berwenang, identik dia. Ini dikeluarkan lembaga berwenang, ini tidak berwenang, maka dia tidak identik. Oke. Nah, jadi artinya perlu disampaikan bahwa
kami mengambil pembanding adalah dari UGM. UGM menunjuk bahwa dari Fakultas Kehutanan tahun alumni 85 si A, B, C, D. Dan saya yakin itu sudah dilakukan begitu, hanya dalam komunikasi publiknya yang tidak bagus. Sehingga karena Pak Jokowi alumni 1985 kita bandingkan, sama-sama diakui dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan, oleh Rektorat, baru tadi turun sampai ke itemnya, tanda tangannya sama, kertasnya sama, hurufnya sama, and so on and so on. Barangnya ini dilihatkan, ini barang yang asli dari Pak Jokowi yang dipegang dia. Menurut Anda harusnya seperti itu ya, Pak Susno? Ya ini kan teknik komunikasi saja. Dan saya yakin mereka sudah lakukan seperti itu, hanya dalam mengkomunikasikannya yang tidak. Kemudian ditambah catat tuh, polisi pasti melakukan hal yang seperti itu. Catat tuh. Tambah lagi, ini ijazah si A, si B, C yang juga dikeluarkan lembaga yang sama dan diakui lembaga yang sama. Dan kami itu maksudnya penyidik ya, tidak hanya berpedoman pada ini. Sudah 30 sekian saksi yang kami periksa. Siapa saksi itu? Bagian pendaftaran, bagian ini, termasuk mungkin saksi dari harian atau koran misalnya. Apa di Jogja itu ada apa Kedaulatan Rakyat. Tahun 1980 kami ambil dalam ujian masuk nama Pak Jokowi terdaftar di koran tanggal sekian bulan sekian, Fakultas Kehutanan nomor sekian namanya. Publik ya. Kelihatan lusuh sekali Om Roy. Mungkin beliau sedikit demi sedikit mulai sudah mengakui mungkin. Tapi belum tentu yakin tamat apa enggak kan. Baru kami periksa dosennya, kan masih ada dosen hidup. Dia mengetahui mahasiswa itu. Tadi sampai kemana? Mata pelajarannya. Wah, ilmu hutan, ilmu pohon, ilmu mupuk gitu. Saya ini petani soalnya kan. Ilmu panen. Artinya semua jejak dokumen begitu ya, Pak Susno. Jadi apa yang dikatakan Pak Roy tadi itu akan lebih dipercayai. Dan saya yakin itu sudah dilakukan, hanya teknik komunikasi. Jadi kalau kemudian dengan keraguan yang disampaikan Mas Roy begitu ya, artinya seberapa itu ya kami publik hanya membayangkan, mungkinkah begitu terjadi? Lah, kita sudah masuk ya pada tahap sah tidak ini diterbitkan. Kalau barang ini saya yakin ini sudah identik dengan ijazah-ijazah yang lain. Artinya sudah identik, sudah autentik karena diakui oleh UGM. Nah, proses sekarang kita masuk pada tahapan proses. Nah, proses ini beliau masuk gitu, ada terdaftar. Sampai apakah beliau betul kuliah sampai semester berapa tadi? Ada. Tapi sampai ke sini ini adalah wewenang dari mereka yang mencari data. Nanti cross checknya kepada siapa? UGM. Yang berhak menilai ini adalah UGM, bukan Polri. Polri mencari keterangan dari UGM. Kalau betul masukan, karena pihak pelapor kan diperiksa ini. Ini ada keterangan dari pelapor bahwa KKN-nya di desa ini, tapi ternyata desa ini tahun sekian belum ada. KKN-nya tahun 283. Padahal dia baru sekian semester, belum mendekati SKS 100. Tanya UGM, apa boleh? Kalau UGM menjawab, ada pengecualian. Memang boleh. Ya berarti mau tak mau dia akan terima kan? Betul. Pada intinya ini semuanya teknis, kesalahan teknis. Apalagi kan sudah dijelaskan apa itu prop jimbli ini kan, apalagi di zaman dulu. Pasti banyak kesalahan teknis sama juga kan manusia biasa. Jadi mohon dimaklumi lah. Ada kondisi tertentu misalkan. Kalau misalnya ini ada lembar pengesahan yang salah. Ini kan karena apa? Supaya adil, pelapor harus diperiksa. Lembar pengesahan tidak ditandatangani, tanda tangan tidak, keterangan anaknya bukan namanya, tidak pakai JO, tidak pakai apa. Bagaimana menurut UGM? Oh, itu kesalahan administrasi kami. Ada lembaran yang benar tapi tidak ditempel di situ. Ini dia. Nah, berarti sudah kalah yang ini. Jadi artinya diperlukan di sini adalah keterbukaan, penjelasan lebih detail begitu ya Pak Susno ya. Saya yakin itu sudah dilakukan seperti itu, ya, tapi ke publik mungkin belum disampaikan. Dan itu menjadi pertanyaan Mas Roy. Ada bagusnya, ini pelajaran untuk anak bangsa. Jadi kita tidak boleh langsung memponis, wah Pak Susno ngomongnya gitu, udah jadi ternaknya Mulyono. Suatu saat saya seolah-olah membela situ, wah ini Pak Susno udah melenceng pikirannya. Padahal saya di sini berbicara menurut kacamata penyidikan, netral demi kebaikan negara dan bangsa. Baik. Anda semua belum pernah merasakan penyidikan ketidakadilan. Pernah merasakan? Baik Pak Susno, itu cerita lain. Cerita lain. Baik. Halo saudaraku,
Ini menanggapi permintaan dari Ed Nura. Selidiki juga Bang, ijazah Tifa itu benar nggak? Kami anonimous. Kebenaran tidak bisa dibungkam. Kami telah mengunggah dan mempublikasikan bukti terkait ijazah palsu milik Rismon dan Tifa. Kamu bisa mencarinya sendiri. Gunakan kata kunci Bosrot ijazah Dr. Tifa di TikTok atau internet. Kami tegaskan kembali, ijazah Rismon dan Tifa adalah palsu. Kami menelusuri langsung situs resmi kampus mereka. Hasilnya tidak terdaftar, tidak sah. Kami bergerak karena permintaan. Kami membuka karena kalian berhak tahu. Kami tidak lupa, kami tidak memaafkan. Expect us. Silahkan lapor Pak Joko Widodo gitu loh, nggak usah nggak usah tunda-tunda lagi gitu loh. Di mana saya bohong, di mana saya hoax, di mana saya pencemaran nama baik, dan bawa ijazahmu itu. Giliran dilaporin peringkat dingin dia. Ditanya plonga-plongo sama otak. Terundang. Agak lain Klarifikasi tentang berkaitan dengan Wah, parah nih reporter. laporan oleh Pak Joko Widodo ya pada. Saya sih bukan ahli digital, saya juga bukan ahli forensik, ya saya juga bukan telematika. Artinya saya bukan orang seperti Dr. Rismon Syahnipa maupun Roy Suryo, tapi saya ingin mengatakan bagaimana mungkin ya guys, itu ijazah itu bukan digital, kok pakai diuji forensik segala itu bagaimana ya guys? Uang palsu itu tidak perlu dipakai uji forensik, dengan mata telanjang orang sudah tahu nih uang palsu ini tidak. Begitu pula yang ijazah, kan cukup dibandingkan karena itu ijazah fisik. Kalau itu sertifikat digital, ya sebagaimana yang ada saat ini, terutama sertifikat baru, bolehlah itu ujinya digital juga. Tetapi ini kan fisik, kan tinggal membandingkan. Nah, jadi kejanggalan pertama itu sesuatu yang Akhirnya menyerah juga di orang. Satu persatu menyerah mundur perlahan-lahan. sifatnya Meninggalkan Roy CS. fisik ya guys ya, tapi diujinya pakai digital. Maka jadi pertanyaan, apakah ijazahnya ini ijazah yang ada di Twitter atau ijazah yang berkembang di ruang-ruang masyarakat, di TikTok, di YouTube dan sebagainya, ataukah itu ya? Tapi kalau saya sebagai akademisi, karena ijazah itu barang fisik, ya diujinya dengan cara bandingkan saja begitu. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Ini Bagaimana momen pandangan Komnas HAM mengenai menolak Surya pengaduan yang Roy menuduh CS. Komnas HAM mengenai jasa Pak Jokowi? Ya, saya kira ini kan ranah pidana ya. Saya kira Pak Roy Suryo dan kawan-kawan harus ya siap menghadapi, karena ini kan sebenarnya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan yang telah menyebar fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, Ya Allah, ditolak. Gitu. kemudian juga pencemaran nama baik ya terkait dengan ijazah Jokowi. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya dengan Komnas HAM, karena ini bukan kriminalisasi, karena ini adalah memang ranah pidana, di mana orang memfitnah, di mana orang mencemarkan nama baik. Nah kemudian Pak Jokowi telah ini orang yang menjadi sasaran, beliau membawa ke ranah hukum, itu sudah benar. Jadi kalau Pak Roy Suryo dan kawan-kawan merasa dia itu terdolimi, kriminalisasi, itu salah. Justru Pak Roy Suryo dan kawan-kawan yang membabi buta, ya menuduh ijazah Jokowi. Harusnya kalau menuduh ijazah Jokowi itu punya ijazah aslinya, membandingkan, oh ini palsu gitu. Kan sudah dijelaskan oleh yang luar ijazah, yaitu Universitas Gadjah Mada, dalam hal ini Fakultas Kehutanan. Teman-temannya seangkatannya juga sudah menjelaskan ijazahnya, arsipnya, skripsinya, ya kan, foto-foto wisudanya kan ada. Harusnya kalau berpikir sehat, ya sudah, memang itu udah pembuktian. Tapi kan tetap terus menuduh Jokowi. Akhirnya Pak Jokowi yang namanya manusia biasa, nggak tahan harga dirinya diinjek-injek, ya dia melaporkan ke ranah hukum supaya clear. Nah apalagi Betul, kebalik sebenarnya. Seharusnya Pak Jokowi yang melapor ke Komnas HAM. sekarang ijazah Jokowi dan dinyatakan Pak Jokowi harus melapor ke Komnas HAM. berdasarkan hasil lab dari Mabes Polri. Nah siap-siap aja untuk dikenakan beberapa pasal, karena ini bisa perbuatan tidak
menyenangkan, pencemaran nama baik, kemudian merusak harga diri, martabat, dan juga undang-undang ITE yang dilanggar. Masa orang sekelas seperti Roy Suryo yang sudah berkali-kali bahkan pernah dipenjara tidak kapok-kapok dengan menyebarkan berita-berita bohong. Ilmuwan apa kalian? Penelitian apa kalian yang penuh hujatan dan caci maki? Apakah peneliti dengan cara begitu? Nggak mungkin, Andro. Dia tidak berdiri sendiri ini barang. Itulah kenapa saya berkali-kali bilang, kalau orang-orang ini punya niat baik, punya etikat baik, tidak begini cara mereka. Tidak Dengarkan ini langsung dari Ustadz Ngabalin nih. Kembali lagi nih, comeback nih beliau nih. begini cara peradabannya, menghujat, mencaci maki, mencederai dari satu kasus ke kasus lain. Fufu fafa, fufu fefe dan segala macam. Nggak selesai, mereka pindah lagi. Nggak selesai, pindah lagi. Bagaimana caranya mereka menjatuhkan harkat dan martabat Jokowi dan keluarganya, tidak selesai-selesai. Kemarin ijazah Jokowi yang dibilang palsu, sekarang ijazah Iriana yang dibilang palsu. Ini orang gak henti-hentinya bikin kegaduhan dan nyebar hoax. Dan lucunya lagi, netizen ini ikut tergiring opini dengan berita hoax ini, tanpa dasar, tanpa fakta, tanpa sumber, tanpa artikel. Kalian tahu nggak? Kalian itu sudah tergiring opini. Itu adalah pengalihan isu tentang kasus korupsi besar. Contoh, dari kasus Timah hilang di media, kasus Antam hilang di media, kasus Pertamina hilang di media, Jiwasraya hilang semua di media. Itu adalah agenda politik untuk mengalihkan isu publik tentang korupsi besar. Maka dibikinlah agenda untuk bikin mengarah ke Jokowi. Kalian tergiring opini kebodohan ini. Kalian mikir nggak? Harusnya kalian tuh yang demo ini kasus korupsi besar. Kalian harusnya demo kasus korupsi timah, korupsi pajak. Itu yang harusnya kalian fokuskan. Kalian malah fokus terhadap ijazah palsu Jokowi. Dan mereka berhasil menggiring kebodohan kalian. Nelan berita mentah-mentah tanpa kalian lihat dulu, cek sumber faktanya, tanpa kalian lihat lapangan, mau menutupi kasus korupsi-korupsi besar ini. Kalian malah sibuk aja ngurusin Jokowi ijazah